Aku memandangnya yang berdiri di depan rumah dengan gaung itu. Aku mengagumi keanggunannya. Tapi aku tidak ingin menunjukkannya. Tidak masalah pakaian, apa yang dia kenakan. Dia terlihat tetap cantik. Kamu menunggu lama. Aku bertanya padanya yang berdiri membelakangi pintu dengan tangan disilangkan. Kwon Sam. Part 53. Gak Desri Sasan 2. Kwon Sam menoleh dan melihatku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun dia tidak berbicara, tapi dari pandangan matanya itu menunjukkan bahwa dia sangat terkesan. Tidak, kamu tepat waktu. Terima kasih. Dan juga cantik. Ya, dan juga cantik. Terima kasih. Cantik. Katakan cantik. Kamu juga cantik. Kalau begitu, ayo masuk ke mobil. Itulah yang dia inginkan, pujian yang harus kubalas. Kami duduk di dalam mobil dengan diam. Ditemani suara mesin mobil mahalnya yang keras. Tidak ada yang bicara, karena kami tidak dalam suatu hubungan untuk banyak berbicara. Keheningan terhenti, karena Kwon Sam bicara terlebih dahulu. Ya, ini terlalu sepi. Seperti yang diharapkan darinya, aku juga tidak ingin suasana menjadi suram, tapi aku tidak tahu harus mengajaknya bicara apa. Karakter dan penampilannya kembali ke 5 tahun lalu. Hampir semuanya kembali kecuali ada aku yang masuk ke dalam hidupnya dan dia yang berusaha mengajakku kembali pulang ke rumahnya. Apakah kamu tidak lelah mengikutiku seperti ini? Dia menatapku dan menghela nafas. Kenapa aku harus lelah? Bukankah kamu pacarku? Itu adalah tugas yang harus kulakukan. Itu bukan tugasmu. Menjadi pacar hanyalah sebuah situasi. Kita hanya saling memberi cinta dan kepercayaan, dan segala sesuatu akan bergerak dengan sendirinya. Kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Tidak, aku memang ingin melakukannya. Jadi, maksudmu, karena aku adalah pacarmu, kamu menganggap itu adalah tugasmu? Ya, seperti itu. Tapi bukan itu saja. Aku melakukannya dari hatiku. Jawabannya cukup membuatku tersenyum. Aku merasa perkataannya memang benar berasal dari hatinya. Dia lebih berani berkata dari biasanya. Setidaknya kita bisa berkembang, naik satu level menurutku. Apakah pernikahan sesama wanita tidak terlihat aneh bagimu? Tidak, kenapa aneh? Itu adalah cinta, mereka hanya ingin hak yang sama seperti pasangan pria dan wanita. Mengapa pernikahan harus diwujudkan? Karena itu adalah janji dan suatu kehormatan untuk pasangan. Mereka akan yakin bahwa pasangannya sangat mencintai dan memujanya. Contohnya, Ted sangat mencintai Yuki, makanya mereka ingin menikah. Itu juga sama seperti aku dan kamu di masa lalu. Dan Ted, dia benar-benar ingin berhenti bersama Yuki. Jadi dia ingin semua orang yang akan jadi saksinya. Kedengarannya signifikan. Kita berdua berkencan sebelumnya, apakah kamu ingin menikah? Tidak, bukankah kamu mengatakan kita sebagai contohnya tadi? Kamu memang melamarku sejak lama. Tapi selalu ada hambatan sampai kita jadi seperti ini. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Kamu tidak akan menyesal karena tidak mau menikah denganku? Aku tidak akan menyesalinya karena aku tidak bisa menikah denganmu sekarang. Berarti kamu sama sekali tidak menghormatiku karena tidak mau menikah denganku. Suaranya berubah tenang dan dingin. Aku menatapnya dengan mata menyipit dan menghela nafas. Sepertinya dia tidak mengerti situasinya sekarang. Aku menghormatimu dari SD, SMA, kuliah hingga sekarang. Lalu, kenapa kamu tidak mau menikah? Tanyakan pada dirimu sendiri. Mengapa kita tidak menikah? Aku tidak ingat apapun saat ini. Jadi, kita akan bicarakan tentang ini nanti. Aku tidak mau membicarakannya sekarang, itu akan memberimu tekanan lebih. Kami berdua akhirnya tiba di hotel sekitar jam 4 pagi. Pengantin datang bersama, termasuk penata rias dan penata rambut. Aku dan Kwon Sam pergi ke kamar yang berbeda karena Kwon Sam adalah pendamping Ted. Aku berada di kamar yang sama dengan Yuki. Saat penata rias sedang merias Yuki, pintu kamar tiba-tiba dibuka. Ini dia penyebabnya. Kat telah pintu. Hah? Aku menatap Kat yang tersenyum padaku dengan tangan bersedekap.
Ada apa? Apa yang terjadi? PH terus mengirimiku lusinan stiker, sampai aku harus bertanya pada dirinya apa yang terjadi. Dia bertanya tentang masa lalu dan masa sekarang. Dia benar-benar terlihat frustasi. Apa yang ditanyakan? Dia bertanya, mengapa kalian tidak menikah seperti Teh dan Yuki? Jadi aku harus menceritakan semuanya dari awal sampai akhir bahwa kalian sepakat untuk menikah sebelum dia menjalani operasi. Oh Kate, seharusnya kamu tidak perlu memberitahu Konsam. Aku hanya mengkhawatirkannya, makanya aku tidak mengatakan apa-apa padanya. Aku tidak mau terlalu menekannya. Hal yang baik untuk memberikan tekanan padanya. Apa yang kamu takutkan? Lalu bagaimana dengan Konsam? Dia duduk dengan tenang. Seperti anak usia 3 tahun yang menyatukan jari-jarinya dan terus berbicara, aku tidak ingat itu. Benar. Makanya aku tidak mengatakan apa-apa padanya. Katakan saja, siapa tahu itu bisa memunculkan kenangannya. Sampai kapan kamu akan menunggu dia untuk mengingat? 8 tahun, 10 tahun, sampai kalian tua dan mati? Mengapa harus menunggu sampai bertahun-tahun? Itu suara Jim. Dia masuk ke kamar dan mungkin apa? Laman. Hehehe. Oke, gue sampai di sini dulu ya. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya. Love you all. Semoga harimu menyenangkan ya.